Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Tema kita hari ini ya. Baik, kita akan lihat cuplikan lagi nih ya. Aku yang pengen taubat tapi kenapa sih? Kita lihat yuk. Yuk hati-hati tapi kebanyakan tapi ntar mulu. Banyak ranjau. Mau tobat ada ini, mau tobat ada ini. Ya Allah. Ya kalau udah punya niatan baik janganlah ditunda-tunda. Baik guru, kita kembali ke tema nih. Ya ada anak bahasanya durhaka sama orang tua. Ya udah gitu orang tuanya juga mungkin akhirnya udah gua kagak maafin bahasa gitu kan. Gak ada maaf ya, gua anak durhaka gitu kan. Nah sementara kalau kita kepada Allah ada taubatan nasuha. Sementara Allah menunggu kita untuk terus bertobat kepada beliau. Nah ini seperti apa sih guru, silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Sam dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata tabayatubu taubatan itu berarti kita kembali dari sesuatu yang jauh. Yan bagi ayyakuna mabniyatun al-fawra. Seyogianya seseorang kembali dalam keadaan wajib cepat kembalinya. Artinya taubat jangan ditunda-tunda. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat malam yughargir binafsi sebelum sampai ke tenggorokan nafas kita. Kita suka bertanya apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita menyesali sudah bagus. Kemudian kita tidak mengulang, itu tahapannya. Lantas berbuat kebaikan. Nah itu pada inti daripada pertaubatan. Jadi taubat ada tahap-tahapannya. Kita menyesali, kita mengakui. Kemudian kita tidak kembali dan menggantinya dengan amal baik. Maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah taubat kepada mereka yang barangkali bermain-main. Tadi kita lihat ketika ada istilah taubat sambal. Apa taubat sambal? Udah tahu pedas dicobain lagi. Udah tahu pedas dicobain lagi. Ini orang Banten bikin sambelnya enak-enak nih. Enak. Masya Allah. Nah ketika taubat sambal itu artinya udah tahu ini salah dicoba lagi. Dicoba lagi, kembali lagi. Namun Allah memberikan ruang. Sebanyak bumi yang di lautan kita punya dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kembali tabayatubu taubatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah taubat itu kecuali mereka yang mengakui bahwa ini adalah salah. Ya'maluna su'a bijahalah. Oh, boleh jadi ini dosa tidak aku ketahui salahnya. Jadi ada orang berdosa yang dia ketahui salahnya, tapi ada orang berdosa yang dia ketahui. Tendensi yang beratnya adalah mereka yang udah tahu itu salah, tapi kemudian jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka bentuk taubatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selagi nafas kita belum sampai ke tenggorokan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang kembali. Di dalam lanjutan ayatnya adalah asa. Kata asa itu adalah bentuk tamanni, bentuk harapan. Harapan yang pasti akan terjadi. Maksudnya apa? Ketika kalian berlaku kejahatan, berlaku kesalahan, maka ketika taubat pasti Allah akan berikan maafnya. Ittabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Sesungguhnya perbuatan buruk kita terdahulu bisa diikuti dengan perbuatan yang baik dan itu akan menghapus dosa kita. Alhamdulillah binikmatillah. Ini Islam itu indah. Dimulai dari subuh hari. Bagaimana udara subuh. Ibu-ibu tadi kemarin nikmat gak udara subuhnya? Itu ionisasi yang diberikan oleh Allah. Mereka yang berdosa dikasih. Mereka yang taat dikasih. Ini melambangkan bahwa taubatan dari Allah Subhanahu wa taala dibuka. Sebukanya matahari yang bersinar dari timur menuju ke barat. Kecuali idza ahadumul maut. Nah, di sini baru tobat ditolak kalau sudah datang kematian. Sudah sakaratul maut. Waktu itu, ibu tahu waktu itu, pernah kita waktu itu? Bang Ali pernah kita waktu itu? Fir'aun tobat.
Oh iya. Cuman udah ngap-ngapan di Laut Banten. Di Laut Banten. Udah ngap-ngapan di sini nih. Iya, iya. Akhirnya ya tanggung kata Jibril sekalian aja udah. Iya. Ya ini tuh betul saya pengen tobat sekarang ya nggak bisa. Nggak bisa. Orang iso iki. Cemplungin aja sekalian. Ya Allah. Jadi sebelum sampai ke tenggorokan masih banyak pintu tobat dari Allah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya memang kita namanya manusia kadang-kadang susah maafin orang. Tapi Allah adalah maha pemaaf pastinya ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Tangan yang paling kenceng, tangannya yang paling kenceng. Oh, ini dia nih ibu. Ya Allah, kembang desa kayak dulunya nih. Baik, silakan Umi. Cantik ya, masih cantik ya? Masih cantik ya, Masya Allah. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Siti Hadijah dari Majelis Taklim Baitur Rahman Walantaka Serang Banten. Banten, tepuk tangan dulu yuk. Silakan Umi. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Hai Bay, Iya. Hai juga. namanya Bay. Oh baik, oke. Hai baik. Silakan Umi. Bagaimana kita bisa sadar kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada dan besar untuk hambanya. Bukan malah kita merupakannya. Oke. Gitu ya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagus banget. warahmatullahi Kadang-kadang kita nggak sadar nih guru nih. Sebenarnya Allah itu sayang banget sama kita. Silakan guru. Baik, tapi guru kami Ustaz Tafi, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga ketika lupa kepada Allah akan melupakan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah, lupa kepada diri sendiri. Ada nggak di sini yang lupa kepada diri sendiri? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi pernahkah kita melihat orang-orang yang lupa pada dirinya sendiri? Bukan lupa nama, lupa rumah, lupa kampung, lupa nama majelis taklim, bukan itu. Tapi mana itu orang yang lupa kepada diri sendiri? Dia lupa bahwa dirinya berasal dari setetes air hina. Dia lupa bahwa dia berasal daripada kasih sayang seorang ibu. Dia lupa bahwa seorang ayah itu sangat berjasa pada dirinya. Maka dia lupa pada dirinya sendiri. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya agar kita senantiasa sadar akan kasih sayang Allah. Ada ibadah yang sangat simpel tapi pahalanya besar. Ada ibadah yang ternyata simpel, tidak sulit melaksanakannya. Tidak mesti daripada bersuci dulu apa segala macam. Tapi pahalanya besar. Ibadah apa itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Namanya ibadah tafakkur, mikir-mikir. Pulang ke rumah, pandanglah wajah suami. Mikir bu, ya Allah ternyata Allah sayang sekali sama saya. Dia kirimkan saya seorang suami yang seperti ini. Di luar sana ada orang tidak punya suami. Gitu. Pulang ke rumah, pandangi anak, lihat anak. Ya Allah begitu sayangnya Allah kepada saya. Allah kasih saya anak. Di luar sana ada orang ngabisin miliaran supaya bisa punya satu orang anak. Tapi Allah tidak takdirkan punya anak. Pulang ke rumah, lihat kamar sepeta, rumah sepeta, kontrakan sepeta. Pandang-pandang rumah tersebut.
tersebut. Lalu mikir-mikir, ya Allah saya bisa tidur makan di sini. Di Palestina, di Gaza sana. Lagi makan dibom sama Israel. Subhanallah. Pandang-pandang makanan yang kita makan daripada ditafakur. Tidak ada satu orang pun nabi yang diangkat sama Allah kecuali berawal dari tafakur. Mikir-mikir. Kalau udah mikir-mikir, insya Allah sadar akan kasih sayang Allah. Kita naik bus, subhanallah, ini kalau bukan Allah yang mengizinkan, tidak mungkin bus ini jalan. Tahu nggak 2 pesawat kemarin? Jeju Air sama Azerbaijan. Dua-duanya jatuh karena apa penyebabnya? Dua-duanya ini gara-gara bird strike. Burung yang masuk ke nabrak dari mesinnya. Itu kalau bukan Allah yang selamatkan kita dalam perjalanan, tidak mungkin kita selamat. Baik, artinya berpikir ke arah yang positif ya Guru. Betul sekali. Bersyukur, banyak yang bersyukur. Kasih Terima kasih sayang Allah. Guru. Tepuk tangan dulu yuk. Enak kalau begitu ya. Hidup kita kalau misalnya kita berpikir ke arah yang positif, arah yang baik dan selalu bersyukur. Insya Allah barokah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa lagi mau nanya? Kenceng banget ini yang sini aja. Siapa yang mau nanya di sini? Yang semangat? Oh yang atas boleh. Ya maaf ya Umi yang sebelah sana ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Julaiha dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Walantaka, Kota Serang, Banten. Tepuk tangan dulu. Silakan. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Saya mau tanya ke Ustadz Apip. Afif. Ya, Insya Allah, alhamdulillah. Ibu Julaiha. Kalau di Betawi Juleha. Juleha. Panggilannya Leha. Leha. Nggak mungkin Jul ya. Enggak, Bu. Ya. Apakah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hilang perlahan ketika kasih sayang ibunya sudah mulai tidak ada ya Ustadz? Redo lagi sudah nih. ibunya udah tidak sayang sama anaknya, apakah kasih sayang Allah juga hilang? Kurang. Masya Allah, insya Allah. Nah, Boleh salam dulu Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu waalaikumsalam, kita jawabnya apa Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Guru. alhamdulillah binikmatillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar kata guru kita Ustaz Maulana, tema ini sangat haru biru bagaimana kita terlalu mengkaitkan emosional question kita, emosional kita kepada orang tua, emosional spirit kita kepada Allah, kemudian dikaitkan. Hadirin dirahmati Allah, tadi pertanyaan ibu sangat bagus. Kalau ibu udah gak sayang kepada kita, apakah Allah juga gak sayang? Nah itu tergantung. Kenapa tergantung? Kita lihat konteksnya dulu. Boleh jadi ketika ibu kita udah gak sayang lagi sama kita Bu, itu karena kita memang durhaka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jelas kalau kita durhaka sama orang tua, ya jelas. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah itu karena kamu menyebabkan, karena kamu mendurhakai orang tua. Karenanya lah penting bagi kita untuk bukan soal hubungan vertikal kepada Allah, tapi juga hablum minallah wa hablum minannas, terlebih kepada kedua orang tua. Nah, hadirin dirahmati Allah, saya kisahkan satu riwayat bagaimana seorang ibu itu diperantarakan oleh seorang sahabat di dalam doanya dalam taubat. Riwayatnya Atha bin Yasar. Beliau menceritakan ada seorang rojulun ata Ibni Abbas. Seorang laki-laki datang ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Kemudian laki-laki ini bercerita, mohon maaf memang begitu adanya ceritanya. Ya wahai sahabat Nabi Muhammad SAW, aku bertanya kepadamu karena Nabi kita telah meninggal dunia. Saya ingin melamar wanita. Wanita itu menolak saya. Wanita itu menolak dan ia mau menikahi pria lain. Mohon maaf, dalam riwayatnya ini perempuan dibunuh Bu. Na'udzubillahi min. Terjadi pembunuhan. Kemudian laki-laki ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang, bagaimana cara saya bertobat? Saya telah membunuh wanita tersebut. Subhanallah. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan apa? Ummuka hayyah? Ibumu masih ada enggak? Kata Ibnu Abbas, ibumu masih ada enggak? Lalu beliau mengatakan, la, ibu saya tidak ada.
Maka kata Ibnu Abbas, bertobatlah sebenar-benar taubat. Kemudian beribadahlah sekuat kamu. Kenapa? Sesungguhnya inilah a'lamu aqrabu amalan illa birral walidain. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat satu amal yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kecuali birrul walidain. Artinya libatkanlah ibumu untuk pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berempat hadir di sini dan ibu-ibu pasti karena doa orang tua kita. Bila kita hadir di sini, berada di depan layar kaca, di depan jutaan pemirsa, ini adalah berkat dari doa ibu kita. Yang mungkin udah, mohon maaf agak emosi saya, yang sudah meninggal dunia. Saya tidak menyangka akan ada di sini. Kalau bukan karena doa orang tua saya yang telah meninggal dahulu, mungkin dia sujud dan tahajud untuk kita. Hadirin dari mati Allah. Pegang rengkuh ibu kita yang masih ada, minta pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Terima kasih guruku ilmunya, Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, ada kesimpulan hari ini silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Apa kasih sayang Allah? Ketahuilah, Allah datangkan para nabi dan rasul, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya supaya tidak tersesat. Kenapa? Karena diberikan teladan dari para nabi untuk diajarkan, untuk dituntun. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kasih sayang Allah, Masya Allah, tabarakallah. Karena dengan datangnya apa? Petunjuk lewat Quran. Dan ketahuilah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan kasih sayang Allah adanya alam semesta. Dan satu lagi, kasih sayang Allah datang dengan apa? Amal sedikit tapi pahalanya besar. Masya Allah, terima kasih guruku, ilmunya semuanya Masya Allah. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah.